Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Bu Sinta masih di pelajaran sosiologi jarak jauh, masih di PJJ. Kita belum pernah bertemu sama sekali ya. Saya belum pernah ketemu bertatap muka dengan kalian kelas 10. Sudah lama juga kita tidak bertemu dengan pelajaran video. Maka kali ini saya pengen kalian agar lebih jelas materinya, saya buatkan video untuk kalian. Mari kita simak bersama-sama. Kita masih ada di bab individu, kelompok, dan hubungan sosial. Minggu lalu sudah saya sedikit share materinya tentang individu dan kelompok dalam bentuk PowerPoint. Mudah-mudahan sudah paham ya. Kalau ada yang tidak paham, kalian boleh kontak saya lewat WhatsApp atau lewat grup WhatsApp yang sudah pernah saya buat ke kalian. Oke. Sedikit saya mau menjelaskan tentang identitas individu dan identitas kelompok sedikit aja ya, karena kita kali ini topik pembahasannya adalah hubungan sosial. Yang kemarin kita bahas di identitas individu adalah faktor pembentukan kepribadian. Kita sebagai individu, sebagai manusia, kita pasti punya kepribadian yang berbeda-beda dan dari berbagai macam latar belakang. Bahkan antara dalam satu keluarga pun pasti kepribadiannya berbeda-beda, seperti itu. Kemudian ada beberapa teori pembentukan kepribadian, itu sudah dijelaskan di PowerPoint pertemuan sebelumnya ya. Kemudian selain sebagai makhluk individu, sebagai manusia kita juga hidup berkelompok. Makanya di sini ada pembentukan identitas kelompok. Kita hidup sebagai manusia, individu, sendiri. Kemudian kita berkelompok dengan orang lain. Nah, ketika kita berkelompok itu, kita akan menjalin sebuah hubungan sosial. Apa sih hubungan sosial itu? Ini akan kita bahas. Karena di hubungan sosial ini ada banyak subbab, ini yang saya tandain pakai love yang akan kita bahas ya. Yang belum saya tandain love berarti ini masih akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas mulai dari definisi hubungan sosial, ciri-ciri hubungan sosial, syarat terjadinya hubungan sosial sebagai sarana mencukupi kebutuhan hidup, dan pola hubungan sosial. Oke, ini adalah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Mari kita mulai satu persatu. Oke, yang di sini kita akan membahas tentang definisi atau definisi atau pengertian. Definisi itu pengertian ya. Emang kalau di sosiologi itu kesulitannya banyak istilah-istilah asing, banyak istilah-istilah yang menurut kalian tuh aneh. Ini apa sih kebanyakan istilah? Nah, saran dari saya biar kalian untuk mempermudah kalian belajar sosiologi, ketika kalian menemukan ada satu istilah yang sulit atau kata yang kalian tidak paham, kalian boleh tanya langsung ke saya, kemudian nanti kalian catat di buku tulis masing-masing. Atau kalian malu tanya sama saya, kalian boleh buka di Google, definisi itu artinya apa, relasi itu artinya apa, individu itu artinya apa, interaksi, banyak sekali istilah-istilah sosiologi. Jadi kalau kalian merasa bingung, silahkan tuh dicatat, suatu saat kalian butuh, kalian tinggal buka catatan kalian. Seperti itu. Itu dulu cara saya belajar sosiologi waktu SMA. Jadi setiap ada kata-kata yang sulit, istilah-istilah asing itu saya catat, biar besok saya bisa ingat lagi, saya bisa buka lagi. Karena di kelas 10 ini nanti kata-kata istilah-istilah seperti interaksi sosial, sosialisasi, individu, lembaga sosial, dan sebagainya itu akan kalian jumpai sampai kelas 12. Jadi ketika kalian kelas 10 kalian tidak paham artinya, nanti sampai kelas 12 juga kalian masih bingung ini pengertiannya apa sih maksudnya. Oke, selanjut ke definisi atau pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial itu sinonimnya adalah relasi sosial, yaitu interaksi itu ya hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupannya. Itu yang namanya hubungan sosial. Kalian pasti sering dengar kata hubungan ya. Kalian memiliki hubungan dengan teman, menjalin hubungan dengan orang lain, seperti itu contohnya. Oke, ini definisinya. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri hubungan sosial.
Yang pertama adalah pelakunya lebih dari satu orang. Yang namanya kita memiliki hubungan sosial nggak mungkin sendirian ya. Itu namanya berhubungan dengan diri sendiri atau no lab. Tapi ketika kita menjalin hubungan sosial dengan orang lain, berarti kan pelakunya lebih dari satu orang. Kemudian terjadinya komunikasi melalui kontak sosial. Nanti kita akan bahas apa itu komunikasi dan kontak sosial. Selanjutnya ada pihak-pihak yang bersangkutan memiliki tujuan yang jelas, entah sama atau tidak. Jadi misalnya ketika kita mau menjalin hubungan sosial, itu pasti ada tujuannya. Kalau kalian menjalin hubungan dengan teman sekelas karena tujuannya sama-sama ingin belajar, itu kok tujuannya sama. Tapi kok tujuannya tidak sama tuh misalnya kalian berkomunikasi dengan orang di jalan, mau bertanya, kalian papasan di jalan sama orang, terus tanya basa-basi, Pak meh ngendi? Oh aku meh neng Salaman misalnya, lah sampean meh ngendi? Aku meh neng Kaliangkrek. Nah itu kan mereka ada dua tujuan yang berbeda, tapi mereka sering berkomunikasi. Contohnya seperti itu. Atau mungkin saling menjalin hubungan sosial ya maksudnya. Atau mungkin menjalin hubungan pertemanan. Yang satu pengen berteman, yang satu terlanjur sayang. Nah, itu kan tujuannya udah berbeda juga. Gitu contohnya. Kemudian ada dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Kalian kalau menjalin hubungan sosial itu pasti ada masa lampaunya. Dulu sebab alasannya apa, kok bisa tiba-tiba ada hubungan sosial. Kemudian masa kini yang sedang dijalani sekarang. Kemudian yang masa yang akan datang yang kita tuh belum tahu nanti kedepannya itu hubungan sosialnya akan seperti apa, akan berkembang menjadi seperti apa. Kemudian dilaksanakan melalui suatu sistem sosial tertentu dan sistem sosial di masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada syarat terjadinya hubungan sosial. Syarat terjadinya hubungan sosial itu ada dua, yaitu kontak dan komunikasi. Mungkin hampir sama ya. Kalau kontak sama komunikasi itu bedanya apa? Kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama, kontak sosial bermakna keterlibatan individu-individu atau kelompok. Tidak selalu berarti menyentuh secara fisik, tapi bisa juga menyentuh secara verbal, telekomunikasi. Ini ada contohnya ketika kita berteriak memanggil teman yang ada di seberang jalan. Woi, 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 leh. Kayak gitu misalnya. Atau manggil namanya ya lebih bagus. Tapi kadang-kadang itu anak-anak tuh suka punya panggilan kesayangan. Atau ketika kita sedang menulis atau membaca SMS dari orang lain, berarti kita sudah terjadi kontak sosial. Kalian pasti di HP kalian masing-masing ada tulisan kontaknya yang isinya adalah nomor-nomor dari kenalan kalian atau bahkan mungkin nggak kenal tapi punya kontaknya. Kayak misalnya kalian punya kontaknya seseorang yang kalian tertarik, sudah kalian save nomornya, tapi belum sempat WhatsApp, belum sempat telepon atau video call, tapi itu kalian sudah menjalin kontak. Jadi kontak itu terjadi ketika kita mau menjalin berhubungan dengan orang lain, nggak harus selalu berhubungan, mencoba berkomunikasi dengan orang lain, walaupun belum ada balasan, walaupun belum ada tanggapan, itu kita sudah menjalin kontak. Saya manggil kalian nih, saya manggil salah satu di antara kalian, misalnya, mas, gitu. Mbak, nang, le, kayak gitu. Atau, duk, sini, ternyata kalian nggak denger. Terus kalian bablas gitu aja. Itu saya sudah melaksanakan kontak. Beda lagi kalau kalian dengar terus mendekat. Ya Bu, pripun terus pundi bagaimana, ada apa? Itu kita baru terjadi sebuah komunikasi. Nah, di sini bedanya. Kalau kontak itu ketika masih satu pihak yang mencoba berhubungan atau berinteraksi, itu sudah disebut dengan kontak. Walaupun cuma satu orang, belum ada timbal balik. Tapi kalau namanya komunikasi, harus sudah ada timbal balik. Ketika saya manggil, kalian menjawab, atau kalian langsung datang, itu sudah disebut komunikasi. Ketika saya manggil, kalian nggak dengar, terus bablas, itu namanya kontak. Seperti itu bedanya ya. Kemudian masih di kontak,
Kemajuan teknologi juga telah mengubah pengertian kontak sosial, di mana kontak sosial tidak harus terjadi melalui sentuhan fisik. Contohnya, eee, di chat, kalian sudah nge-chat tapi di-read doang, atau di chat tapi centang satu, itu namanya udah kontak. Atau mungkin telepon tapi nggak diangkat, itu namanya udah kontak. Ada 2 jenis kontak berdasarkan proses berlangsungnya. Yang pertama kontak primer terjadi secara langsung. Kalian ngobrol secara tatap muka, itu namanya, maaf, kalian me apa sih tadi namanya, memanggil secara langsung, lihat orangnya dipanggil, itu namanya kontak primer atau terjadi secara langsung. Tapi kalau sekunder itu melalui media, contohnya chat itu tadi saya bilang, ketika chat belum dibales atau mungkin cuma di-read aja, itu namanya kontak sekunder karena ada medianya yaitu handphone, atau mungkin kalau zaman dulu belum ada handphone itu pakainya surat. Ngirim surat walaupun belum dibales itu kita sudah melakukan kontak. Oke, kita lanjut ke komunikasi. Komunikasi itu lebih menunjukkan adanya hubungan timbal balik atau hubungan dua arah antar dua orang yang berperan sebagai komunikator, pemberi pesan, dan komunikan, penerima pesan. Kontak dan komunikasi itu sama-sama harus ada yang memberi pesan dan menerima pesan. Cuma kalau di kontak itu kadang orangnya belum tentu sudah menerima pesan, tapi itu udah namanya udah ada kontak. Walaupun yang menerima pesan itu belum dapat pesannya. Tapi kalau di komunikasi, pesannya itu sudah harus tersampaikan dan pihak yang menerima pesan harus menanggapi. Makanya ini ada 4 syarat terjadinya komunikasi. Yang pertama harus ada pengirim pesan. Yang kedua ada penerima pesan. Yang ketiga harus ada pesan yang disampaikan. Yang namanya pesan itu belum tentu pesan berupa SMS atau WhatsApp ya. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan yang terakhir harus ada umpan balik atau feedback. Nah, kita sekarang bahas satu persatu. Misal, saya sedang berkomunikasi dengan kalian di kelas, seperti ini misalnya. Ini kita melakukan komunikasi secara daring, jarak jauh. Saya adalah pihak pengirim pesan. Kalian adalah yang menerima pesan. Pesannya itu berupa apa sih? Berupa ilmu. Ilmu mata pelajaran sosiologi. Itu pesan saya dari kalian. Nah, saya sedang berusaha memberikan ilmu atau pesan kepada kalian. Saya sebagai sender atau komunikator dan kalian sebagai komunikan atau receiver. Ketika kalian sudah memberikan umpan balik kepada saya, misalnya kalian mengisi presensi, mengerjakan tugas, itu kalian sudah memberikan umpan balik kepada saya. Berarti kita sudah terjalin komunikasinya. Itu. Begitu juga ketika di kelas. Ketika gurunya mengajarkan, kalian memberikan umpan balik, mendengarkan, mengerjakan tugas, itu namanya kita sudah berkomunikasi. Oke, itu misalnya. Ini ada gambar contohnya yang bawahnya tulisan hubungan sosial itu ada kontak sosial, ada komunikasi. Ada yang ngobrol secara bertatap muka, ada yang melalui sosial media, dan sebagainya. Kemudian kalau yang gambar yang hijau-hijau di sebelah kanan itu menggambarkan komunikasi. Jadi harus ada timbal balik, ada hubungan dua arah. Itu perbedaan komunikasi dengan kontak. Kemudian kita bahas hubungan sosial sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pertama-tama kita akan bahas tentang macam-macam kebutuhan hidup. Yang pertama kebutuhan hidup mendasar. Ada makanan, minuman, dan air, tempat berlindung dari cuaca, pakaian yang melindungi tubuh, istirahat dan kesehatan, buang air besar dan buang air kecil, dan kebutuhan biologis. Ini kebutuhan mendasar manusia ya, yang harus terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan sosial atau psikologis. Ada kebutuhan akan kegiatan bersama, kebutuhan berkomunikasi dengan orang lain, kebutuhan akan keteraturan sosial. Kita pasti pengen kehidupan sosial kita teratur ya, nggak suka kalau ada ricuh-ricuh. Contohnya sekarang ini lagi banyak demo-demo. Ya mungkin ada yang pihak yang suka dan merasa diuntungkan, tapi kita sebagai manusia pasti pengen hidupnya kita tuh aman, damai, tentram, sejahtera. Gitu. Dan kebutuhan akan pendidikan. Kalian semua butuh yang namanya pendidikan.
Selanjutnya ada kebutuhan integratif, yaitu kebutuhan adanya prinsip benar dan salah. Kita semua butuh prinsip adanya benar dan salah agar tidak mudah terombang-ambing. Kemudian ada kebutuhan akan perasaan keyakinan diri, kebutuhan pengungkapan bersama, kebutuhan pengungkapan etika, estetika, dan kebutuhan rekreasi. Ini kebutuhan integratif. Nah, dari berbagai macam kebutuhan ini, itu akan memunculkan hubungan sosial dengan orang lain. Kenapa sih? Karena ternyata dalam memenuhi kebutuhan kita itu kita membutuhkan orang lain. Contoh paling mudah, kalian butuh makanan. Makanan itu kan kalian beli. Ya mungkin katakanlah kalian punya sawah, punya ladang. Tapi kan kalian untuk mengolahnya kalian membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian ketika kalian mau menanak nasi, kalian beli panci di warung, di toko, itu kalian juga berarti sudah berhubungan dengan orang lain atau dengan penjual panci. Belum lagi kalau kalian nanti mau membeli lauk atau membeli makanan-makanan ringan atau beli boba. Zaman sekarang kan makanan sudah ada berbagai macam jenis ya, nggak cuma sekedar lauk, makan, nasi, sayur. Sekarang udah banyak makanan-makanan, contohnya kayak kafe dan sebagainya. Seperti itu kebutuhan yang paling mendasar pun kalian sudah membutuhkan orang lain, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, setiap manusia ini memiliki kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhi. Interaksi sosial tidak bisa dihindarkan karena merupakan sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi nggak bisa kalau kita bilang mau hidup individualis nggak butuh orang lain, tidak mungkin, karena ketika kita masih bayi pun yang mengajari kita berbicara itu adalah orang lain. Kan nggak mungkin kita baru lahir langsung bisa ngomong, kita pasti membutuhkan orang lain untuk agar kita bisa belajar berbicara, berjalan, makan, dan sebagainya. Apalagi ketika kalian sudah mulai terjun ke kehidupan masyarakat. Kita lanjut ke pola hubungan sosial. Hubungan sosial itu yang pertama polanya adalah hubungan individu dengan individu, antara satu orang dengan satu orang yang lain. Ini saya kasih contoh gambarnya. Yang pertama, individu dengan individu. Kalian ngobrol sama teman kalian berdua atau dengan anggota keluarga kalian. Itu namanya hubungan sosial individu dengan individu. Hubungan sosial individu dengan individu ini dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan, sehingga munculkan beberapa fenomena seperti jarak sosial, perasaan simpati dan antipati, serta intensitas dan frekuensi interaksi. Maksudnya seperti ini. Dari pikiran dan perasaan kalian, misalnya kalian punya teman, ada A dan B. Kalau sama A ini kalian deket, akrab misalnya. Tapi kalau sama B ini kurang akrab. Kenapa sih kok bisa ada yang akrab, ada yang nggak akrab? Karena itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita. Kita merasa akrab karena mungkin cocok satu frekuensi. Ini kenapa nggak akrab? Karena mungkin kalian kurang suka dengan sifatnya, atau mungkin orang ini agak toksik, atau tidak sesuai dengan karakter kita. Nah, dari pikiran dan perasaan ini akan memunculkan berbagai macam pola hubungan sosial kalian dengan orang lain. Dan individu ya. Ada jarak sosial tadi, makanya ada yang dekat, ada yang akrab, ada yang nggak akrab. Perasaan simpati dan antipati itu, simpati itu berarti kayak perasaan ketertarikan, simpati dengan membantu, kemudian ada tertarik untuk membantu, tertarik untuk lebih dekat itu. Tapi kalau antipati itu berarti perasaan nggak suka. Sedangkan kalau intensitas dan frekuensi interaksi itu menentukan sering dan tidaknya kalian adanya hubungan sosial atau berinteraksi. Kalau akrab berarti sering ngendi karo kuwi, itu biasanya kalau sahabat atau bolo kayak gitu. Tapi pasti ada, kita tuh punya teman tapi yang jarang banget ngobrol. Mungkin karena kita nggak akrab, cuma kenal, cuma sekedar tahu nama, itu contohnya. Kemudian lanjut ke individu dan kelompok. Ada 4 pola hubungan antar individu dan kelompok. Individu dan kelompok ini saya kasih contoh satu gambar, yaitu suasana kelas. Individu itu yaitu gurunya, kelompok itu berarti siswanya, karena siswanya ada banyak ya. Ini adalah contoh interaksi individu dengan kelompok. Yang namanya interaksi individu dan kelompok, pasti individu itu adalah sebagai pusatnya.
pusat yang diperhatikan oleh kelompok atau pusat yang dianut oleh suatu kelompok. Nah, di sini ada 4 pola hubungan antar individu dan kelompok. Saya akan bahas satu persatu, yaitu pola lingkaran. Walaupun itu titik-titiknya ada 2, tapi pasti ada satu yang dipusatkan, yaitu pola lingkaran itu pola hubungan yang menunjukkan adanya kebebasan dari setiap anggota untuk berhubungan dengan pihak manapun. Jadi itu bebas menentukan siapa yang mau memimpin. Jadi tidak terpusat. Kalau mau menentukan sesuatu, harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu yang pola lingkaran. Kemudian ada pola huruf X dan Y. X dan Y itu sama-sama punya satu titik pusat di tengah-tengah. Itu menunjukkan kalau lebih bersifat kaku. Kalau yang lingkaran tadi lebih demokratis, kalau yang X dan Y ini lebih kaku. Jadi ada satu pusat yang harus diperhatikan, yang harus dianut. Contohnya kayak tadi situasi kelas. Kalian kan dituntut harus mendengarkan gurunya berbicara, menjelaskan, dan sebagainya. Kecuali kalau udah proses diskusi kelompok ya, itu nanti hubungannya berbeda lagi. Kalau diskusi kelompok nanti kita masuknya ke pola lingkaran Y. Kalau X dan Y ini masih suatu situasi kelas yang persis ada di gambar. Ada satu individu yang sedang menjadi pusat perhatian. Contoh lain itu adalah di organisasi. Lagi rapat misalnya, rapat organisasi, pasti yang namanya ketua panitia atau ketua organisasi yang sedang memimpin rapat itu akan menjadi pusat perhatian. Itu dia sebagai individu yang berhubungan dengan kelompok, yaitu anggota-anggota organisasinya. Tuh. Sedangkan kalau pola lurus itu hampir sama dengan X dan Y. Ada satu pusat perhatian, tetapi satu pusat perhatiannya di sini itu tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu dianut karena rata-rata mereka memiliki tingkat keilmuan dan tingkat kekuatan yang sama. Contohnya. Oke, ini untuk yang individu dan kelompok. Yang paling gampang itulah gambar ini yang ada di kelas. Komunikasi antara hubungan sosial antara guru dengan murid, yaitu individunya guru, kelompoknya adalah kelompok siswa atau murid. Kemudian ini ada kelompok dan kelompok. Di sini saya kasih contoh gambar sepak bola. Sepak bola itu kan juga menjalin hubungan sosial. Kemudian kalau sudah di lapangan, mereka kan terdiri dari kelompok satu dan kelompok yang lain. Itu contohnya. Di sini ada penjelasan bahwa pola hubungan kelompok dapat terjadi karena aspek etnis, ras, dan agama. Termasuk juga perbedaan jenis kelamin, usia, institusi atau lembaga, partai, organisasi, dan sebagainya. Jadi ini yang bisa, kelompok-kelompok yang bisa saling berhubungan. Entah itu dalam urusan atau bidang apapun, dan dalam situasi apapun, entah itu positif atau negatif. Jadi yang namanya pola hubungan sosial, kontak, komunikasi, itu bisa terjadi secara positif atau secara negatif. Tergantung bagaimana tujuannya, tergantung bagaimana penyebabnya, dan tergantung bagaimana sifat-sifat kepribadian orang-orang yang melakukan hubungan sosial. Seperti itu. Oke, cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Semoga kita bisa lekas bertemu di pertemuan pelajaran tatap muka agar saya bisa mengenal kalian lebih dekat, melihat kalian lebih dekat. Seperti itu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.